Kalau ada Hmm. lembaga keuangan atau koperasi yang lebih besar menawarkan Anda dengan gaji yang lebih besar pula, Betul. Anda tertarik. Kita koperasi kok gitu, milik anggota, gitu kan. Kita menagih dengan hati ke hati gitu ya. Ya kita juga nggak mungkin maksa juga kalau misalnya ada 20.000 nggak mungkin kita ambil kalau sampai dia jolim dong. Kalau kita ambil 20.000 tapi dia nanti nggak punya buat makan. Nah ini luar biasa indahnya tuh di BNI seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast kebanggaan kita, Buka Mata Indonesia. Bersama saya, Togar Harahap. Ya, 16 tahun yang lalu, sosok di samping saya mengalami kejadian yang kelam dan traumatis. Kecelakaan hampir merenggut nyawanya. 6 bulan menjalani pemulihan, bukan waktu yang singkat. Tapi dengan semangat hidup yang kuat, beliau berhasil sembuh. Semangat hidup itulah yang akan diceritakan olehnya di podcast BMI. Dan kini bersama BMI, beliau menjadi sosok yang pejuang syariah yang militansinya tak dilakukan lagi. Siapa dia? Mari kita perkenalkan Suta Atmaja Hidayat. Oke, Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa apa biasa di luar nih? Iya. Ya, masih tetap gagah, masih Alhamdulillah. senyum, masih tetap manis, dan Alhamdulillah. terus menggoda ini tentunya. Iya. Apa sih Pak resep masih tetap semangat sampai hari ini? Kalau ditanya semangat, ya niat buat semangat. Cinta tentunya terhadap pekerjaan. Itu dulu. Bagaimana menemukan rasa memiliki terhadap pekerjaan. Sense of belong kalau Pak Direktur Operasional dulu. Luar biasa, pemirsa BMI News. Sosok di samping saya ini adalah seorang manajer di area 07. Itu berada di Banten Selatan. Banten Selatan ini meliputi Karanganyar, Banjarsari, Malingping, Picung, Wonosalam, Bayah, dan Lewi Damar. Itu berada di Kabupaten Lebak, Pak ya. Betul. Dan berada di pelosok sampai ujung. Ujung Banten Selatan. Berada di garis pantai Banten Selatan. Betul. Oh. Itu ada kuat menjalani itu. Very long ya. Very long time untuk sebuah perjalanan bagi saya. Betul. Ini gimana, Pak? Bisa Anda ceritakan nggak? Tentunya ini adalah sebuah episode hidup, Pak. Betul. Anda dari Sukadiri di tahun 2004, kemudian menjadi seorang manajer area di daerah yang baru, sangat-sangat baru. Yang bisa diceritakan nggak, Pak, dari awal mula berkecimpung di BMI tentunya? Iya. Baik, gabung di BMI yang dulu LPP namanya ya. Masuk resminya sih 2005 awal Februari sudah menerima gaji pertama banget. 2004 itu karena kan saya lulus SMA itu 2004 ya. Di angkatan di atas saya itu yang sekarang itu ada Pak Makrus, Pak Agus, Pak Sondari. Pak Sondari itu kakak kelas. Koordinator SPI. Iya. Pak Makrus di Bendahara, Pak Agus di Sekretaris 2 ya. Di SDM. Beliau senior saya di SMA. Nah sekarang saya adik kelasnya, saya masuk lulus 2004, masuk 2004 akhir itu ikut-ikutan dulu sebetulnya. Dulu sih sempat ngajar sebetulnya. Ngajar apa? Ngajar di SD, di sekolah. Jadi guru bantu sekolah itu. Guru bantu di SD? Di SD Sukadiri. SD Sukadiri. Di desa saya. Nggak lama cuma. Karena ayah Handa tercinta meninggal, gitu ya. Pesan ibu, gitu ya. Udah deh katanya cari kerja aja katanya. Kalau ngajar mungkin kelihatan gitu. Akhirnya
Waktu itu ketemulah dengan para senior mereka bertiga itu kan. Akhirnya diajak lah, ayo kalau mau kerja mah katanya. Nah saya nggak tahu waktu itu ngapain gitu. Ya, saya juga nggak ngerti itu. Yang jelas minjemin uang gitu kan. Nggak tahu kayak gimana LPP itu seperti apa. Ikut-ikutan aja ada kali mungkin 2 bulan kayaknya. Gitu dari akhir Desember sampai Januari, Februari baru resmi kerja gitu. Makanya ketika ditanya sama teman-teman lu kerja di mana, saya bilang saya kerja di koperasi gitu. Karena bingung ngejelasinnya LPP pada saat itu gitu ya. Karena baru 2 cabang waktu itu, Pak Ketua, Pak Radius juga itu kan, Pak Kamar itu lagi di Paku Haji dan mau bentuk cabang Tuknaga saat itu. Masih sedikit. Awalnya di staf lapang dulu, Pak? Oh pasti, staf lapang dulu. Kalau hitungan urutan sekarang itu kayaknya ke 9 ke 8 lah gitu karyawan besar. Jadi udah lama banget gitu. Udah 17 tahun gitu ya? Hampir 17 tahun, karyawan kayak 9 lah. Di staf lapang, terus kemudian menjadi Asmen? Asmen dulu namanya Kasih Keuangan. Kasih Keuangan. 2 tahun, 2007. Itu di mana, Pak? Masih di Sukadiri dulu. Masih di Sukadiri? Di tempatnya Sukadiri, 2000 masuk, 2007 Asmen, 2009 itu naik kepala cabang dulu. Dulu kepala cabang? Kepala cabang awal buka pertama kali di Cisauk. Di Cisauk? Tahun 2009 gitu, bulan September. Waktu itu masih dilantik sama Pak Bupati karena masih LPP kan, masih punya pemerintah gitu. Dulu dilantik oleh Pak Bupati Ismet Iskandar ya? Ismet Iskandar bersama Pak Casmita di Jambe, manajer di Swap yang sekarang kan. Saya di Cisauk gitu. Seperti itu. Ini luar biasa ya Pak ya. Jadi Anda mengawalinya dari bawah. Kemudian menjadi sekarang manajer area 07. Wow. Di Bayah, Malingping dan daerah-daerah Banten Selatan. Betul. Itu gimana melalui itu semua gitu? Nggak ada masalah sih Pak, karena jauh dekat itu kan tergantung rasa sebetulnya. Dulu pertama kali di Cisauk aja ngerasa jauh banget gitu, karena kita ya emang paling jauh saat itu di Cisauk, buka cabang kan waktu itu. Tapi ketika BMI berkembang dari tahun ke tahun gitu ya, buka di Bogor, buka di Serang dulu, kemudian di Pandeglang, di Lebak, dan juga di Bogor sampai di Depok kan sekarang. Jadi menurut saya sudah emang harusnya seperti ini. Kalau mau berkembang ya buka di mana saja gitu. Dan memperjuangkan ekonomi syariah, ekonomi kerakyatan. Betul. Apalagi koperasi itu menurut saya bekerja ya sambil syiar sebetulnya. Sambil berdakwah. Karena bagi saya tidak ada kendala kerja jauh itu dimanapun. Karena siapapun ya pasti akan merasakan. Apalagi kan kalau di BMI kan pasti ada rotasi mutasi gitu kan. Dimanapun jadi harus siap. Ini kan daerah area 07 ini sebagai daerah potensi wisatanya yang sangat besar. Betul sekali. Nah, itu bagaimana respon dari masyarakat sendiri? Apalagi kita yang berbasis desa ya. Betul. Maksudnya respon dari perangkat desa. Nah, ini bagaimana dengan penetrasi BMI untuk memajukan keuangan mikro di sana, layanan BMI di sana? Itu bagaimana Pak Sultan? Kalau dari katakanlah stakeholder di desa stakeholder di desa, baik itu pemerintah kecamatannya, sejauh ini malah mereka menunggu sebetulnya. Sebelum itu ya, karena BMI itu kan adanya cuma saat itu ada di Serang doang kan, belum sampai ke sini. Tapi alhamdulillah antusias Pak, antusias sekali karena ya emang harus antusias sebetulnya. Nggak normal kalau saya bilang kalau desa atau perangkatnya itu kehadiran BMI itu tidak antusias, karena dengan adanya BMI ini sangat membantu masyarakat pada umumnya. Karena koperasi BMI itu kan bukan saja anggotanya, tapi non anggota pun kita layani baik dari kegiatan sosialnya kan. Nah, kenapa harusnya matching sebetulnya? Karena desa ini kan fungsinya pemerintahan desa itu kan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan. Oke, mungkin ini di BMI kan udah ada semua, ya kan? Bagaimana membangun masyarakat,
ya bagaimana Kemandirian desa. kemandirian desa gitu, terus juga pelayanan. Ini sebenarnya ada semua di BMI. Makanya kita tahu lah anggaran desa itu kan tidak semuanya mengcover apa yang diinginkan masyarakat, tapi dengan adanya BMI, oke, BMI masuk ekonominya dengan pinjaman. Pastinya dengan diberikan pinjaman, ya kan, masyarakat akan terangkat secara ekonominya, secara usahanya, itu yang sederhana sekali. Lalu pembangunan, kita juga sama. Banyak pembangunan yang sudah kita lakukan, sudah ada 230 sekian rumah yang sudah 320 rumah ya yang sudah kita bangun. Bahkan terakhir kemarin di Bayah aja kita serahkan bukan anggota tapi non anggota di daerah Sawarna. Itu respon dari pemerintah kepala desanya sendiri? Wah, ini luar biasa. Namanya, saya masih ingat namanya Pak Iwa itu. Pak Iwa, kepala desanya. Itu sangat antusias sekali. Bahkan beliau pengen semuanya yang di desa Sawarna itu masuk sebagai anggota BMI. Karena saya pernah ngobrol. Meskipun di situ udah ada lembaga keuangan mikro lain. Betul. Selain BMI. Ada. Banyak sih untuk daerah Banten itu hampir semuanya ya lembaga keuangan ya bentuknya sama. Greening juga mungkin bahasa kita ngemok kali ya. Emok juga, tapi kan badan hukumnya beda. Ada yang yayasan, ada yang PT. Ya, perbankan itu kan ada yang BUMN gitu kan. Tapi dari Pak Iwa, Pak Kepala Desa ini melihat BMI berbeda. Oh, beda banget. Apa kata beliau, Pak? Bisa. BMI itu berbeda, Pak, dengan yang lain. Bahkan beliau bilang akan kedepannya akan memfilter untuk lembaga-lembaga keuangan yang akan masuk ke Sawarna, gitu. Karena dirasa tidak ada benefitnya untuk desa. Bahkan ketika kemarin banyak yang bayar pada ke desa baru gitu. Kita kan kemarin 2 tahun yang lalu merasakan banget ya. Ada penangguhan angsurannya dari pihak RT. Tapi ini pentingnya Pak sebetulnya. Bagaimana kita menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat bahwa BMI ini koperasi, bukan bukan perusahaan yang emang profit oriented, tapi non profit. Sosial dan pemberdayaan. Jadi artinya rugi lah kalau sebuah desa itu tidak ada koperasi BMI-nya. Kenapa rugi? Sangat rugi, Pak. Apalagi desa yang tidak mendukung adanya BMI gitu kan. Buktinya kan BMI kan koperasi. Ya kan, ya nggak ada keuntungannya juga buat anggota gitu. Dari anggota, dari anggota untuk anggota. Makanya saya selalu bilang setiap kali PU ya, insya Allah besok Selasa kita ada PU juga di Bayah, salah satu desa kita buka gitu. Saya selalu akan mengajak unsur desanya harus jadi anggota. Dimulai dari desa dulu, baru masyarakat, seperti itu. Kita kembali ke model BMI Syariah, Pak, yang menerapkan 5 instrumen, sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan investasi. Untuk dengan 5 pilar, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Nah, implementasi yang paling bisa Anda lihat di daerah area 07 itu seperti apa? Kalau sejauh ini pembiayaan sudah pembiayaan ya. Pembiayaan pasti ya, karena kalau sedekah juga kita melihatnya hanya beberapa aja, tapi pembiayaan ini sangat antusias sekali. Bahkan apalagi daerah sana kan sudah hampir 1,5 tahun tidak merasakan adanya wisatawan. Betul sekali. Nah, ini kehadiran BMI itu emang sih kalau tidak salah ya, Bayah itu kan usianya juga belum begitu lama ya. Jadi artinya kehadiran Bayah itu emang pas sebetulnya. Masa pandemi kita datang gitu kan, hadir gitu kan. Nah, artinya mungkin berbeda hal, kita kan nggak pernah tahu yang namanya force major ya. Iya, force major. Bencana itu kan pemerintah juga nggak pernah menganggarkan gitu ya untuk sebuah ini, hadirlah BMI. Nah, ketika ekonomi terpuruk, wisatawan tidak ada yang bisa masuk karena COVID itu kan, tapi mereka masih bisa berdagang yang lain dengan meminjam di BMI itu.
Dengan Seperti pembiayaan dari dengan BMI. pembiayaan BNI. Saya ambil satu contoh mungkin yang agak crowded itu kan Bayah ya. Iya. Itu pesisir pantai, pinggiran jalan semua orang dalamnya itu kan dari Sawarna itulah pokoknya. Itu banyak banget pengusaha-pengusaha yang emang jualan-jualan itu. Bayangkan coba berapa pelaku usaha mikro yang Terdampak. Nah ini kehadiran BNI yang sangat ditunggu. Sekarang geliat itu sudah mulai ada. Geliat ekonomi dari Iya, karena penetrasi BMI ini sudah terlihat karena dan lagi ini alhamdulillah PPKM-nya sudah agak dilonggar mundur, agak longgar. ke level Mudah-mudahan kita semua berdoa ya buat semua pemirsa, buat khususnya anggota BNI di mana saja ya. Kita mari berdoa bersama-sama ya agar pandemi ini cepat hilang ya, berakhir gitu ya. Karena ini pasti ya efeknya sangat luar biasa, berdampak banget terhadap koperasi. Apalagi tingkat NPF sangat tinggi sekali. Gitu. Nah, ini kalau bicara NPF, bagaimana dengan tupoksi Anda sendiri sebagai seorang manajer area? Iya. Ada resep khusus nggak sih? Karena saya diajarkan oleh Pak Kamarudin ya, dan senior-senior saya yang lain, dan akhirnya kan diduplikat ya, bagaimana kita memberikan ajaran kepada teman-teman di bawahnya, gitu, manajer cabang bawah, kita persuasi Pak. Persuasi? Iya, datangin yang enggak. Kita koperasi kok gitu, milik anggota gitu kan, kita menagih dengan hati ke hati gitu ya. Ya kita juga nggak mungkin maksa juga kalau misalnya ada 20.000 nggak mungkin kita ambil kalau sampai dia jolim dong. Kalau kita ambil 20.000 tapi dia nanti nggak punya buat makan. Nah ini luar biasa indahnya tuh di BMI seperti itu. Diajarkannya seperti itu, jangan sampai kita tanya dulu dia di rumah buat beli beras atau beli makan ada nggak gitu. Kalau nggak ada ya jangan diambil, dosa lagi gitu. Ya kita tahu ya itu sebuah kewajiban, tapi kan kalau sampai mudorotnya menimbulkan mudorot ya kita juga nggak mungkin lah gitu seperti itu. Jadi temuin, yang penting ketemu dulu. Kalau gitu ya ketemu aja dulu. Dan ini Anda sampaikan ke kawan-kawan karyawan media di bawah. Nah, dalam itu anggota juga paham sih. Ya anggota yang punya hutang ya sebenarnya nggak ada yang mau nunggak. Ya mungkin karena keadaan juga ya. Kita nggak bisa memaksakan. Tapi sejauh ini tugas kita adalah menagih silaturahmi, bahasanya silaturahmi, mengingatkan gitu kan. Toh kalau ada niatnya pasti bayar. Karena koperasi itu kooperatif. Betul sekali. Kembali lagi. Siap. Berkecimpung di dunia keuangan mikro itu bukan pekerjaan yang gampang. Sangat. Betul. Amanah dan tanggung jawabnya besar. Integritas. Kita bertemu dengan anggota yang dinamis. Betul. Dengan kondisi yang sangat-sangat pelik seperti ini. Yeah. Mungkin kata Bapak tadi force major. Yeah. Merasa jenuh nggak? Anda merasa jenuh nggak? Pernah nggak Anda merasa jenuh? 16 tahun, hampir 17. Hampir 17 tahun. 17 tahun. Jenuh manusiawi sebetulnya. Yeah. Jenuh hanya, kalau bagi saya sih, ketika ada rasa jenuh itu ya mungkin itu hanya biasa saja. Karena siapapun pasti orang akan ada di fase jenuh, tapi alhamdulillah saya selalu menjaga semangat itu. Karena saya punya impian bagaimana saya melihat dengan bekerja di koperasi itu kita kayak sama aja kerja dengan ibadah gitu. Kenapa saya bilang ibadah? Ini banyak kegiatan sosialnya yang saya sendiri tidak mungkin bisa melakukan secara personal gitu. Ya, jadi artinya ya anggaplah kita sambil beribadah, bekerja dan sambil berdakwah itu. Karena Anda bekerja pun sambil melakukan syiar, ya? Iya, betul sekali, gitu ya. Kita mengajak bagaimana anggota rembuk itu harus berinfak, berwakaf, sedekah dan macam-macam. Dan di daerah itu baru ya? Betul. Baru BMI yang melakukan itu? Iya. Mengajak infak, mengajak sedekah. Karena di BMI itu berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Mungkin mereka hanya mencari profit aja. Ya, saya tidak bisa menyebutkan merek, tapi mereka yang melakukan Grameen Bank, EMOK itu, ya mereka hanya keuntungan saja gitu ya. Tapi kalau kita kan enggak. Kita banyak sekali. Buktinya udah banyak. Berapa 320 rumah yang sudah kita berikan, bahkan
sanitasi dulu apa gitu kan. Dan ada 30 kegiatan pemberdayaan dan sosial yang Betul selalu kita sekali. rutin kita lakukan. Makanya saya kalau emang koperasi dilakukan seperti emang benar-benar koperasi, insya Allah masyarakat akan sejahtera sih. Sekali lagi, kalau ada Hmm. lembaga keuangan atau koperasi yang lebih besar menawarkan Anda dengan gaji yang lebih besar pula, Betul. Anda tertarik? Tidak. Saya akan tetap bertahan di BMI. Why? Uang itu gampang dicari, Pak. Saya mungkin kalau saya sih intinya selalu bersyukur ya. Iya. Cuma nilai ibadahnya kita nggak pernah tahu. Bagaimana kita bisa bekerja sambil beribadah gitu. Kalau gaji siapapun, gaji besar pasti bakal habis sih Pak kalau menurut saya. Sebesar apapun itu kan. Tapi Anda mengukur dengan ibadah. Iya. Dan itu yang membuat Anda bertahan di sini. Betul sekali. Saya senang ketemu dulu. Saya senang banget ketemu bekerja itu ketemu orang masyarakat. Itu melatih verbal kita, melatih verbal saya. Gitu kan, melatih verbal saya bagaimana berbicara di depan orang banyak, gitu kan. Dan alhamdulillah, udah kayak MC aja deh pokoknya. 16 tahun berkecimpung di BNI. Bagaimana sosok Pak Kamarudin Batubara bagi Anda? Wah, beliau sangat inspiratif banget orangnya. Tegas, ya. Saya nggak berani kalau nantang beliau. Iya, bener. Pokoknya tegas, beliau tuh berani, inspiratif. Visinya ke depan itu luar biasa. Saya nggak tahu deh kalau misalnya BMI tidak dipegang sama Pak Kamarudin itu nggak tahu deh. Karena dunia mengakuinya lah. Nggak semua orang bisa dekat dengan Pak Menteri itu. Itu aja dilihat. Dan beliau juga yang mendorong Anda untuk tetap berkarir sampai S2 ya? Alhamdulillah. Ini kan S2 Anda linear ya? Iya, linear. Linear dari ilmu pemerintahan, kemudian menjadi magister ilmu pemerintahan, masternya. Iya. Ini apa yang kemudian dengan latar belakang akademis Anda, ini apa yang bisa menunjang pekerjaan Anda saat ini? Implementasinya mungkin. Implementasinya. Karena BMI itu kan tidak selalu melekat dengan birokrasi dan pemerintahan. Satu contoh deh, kita mau PU aja, kita harus mengundang muspika ya. Itu ada camat dan ramil, polsek gitu kan. Itu kan unsur pemerintahan ya. Di atasnya kan kepala dinas dan segala macam. Bahkan setiap kali menurut saya menarik kalau saya harus mengambil ilmu pemerintahan secara khusus mungkin seperti itu. Karena saya bilang apalagi koperasi ya, regulasinya diatur oleh pemerintah, kebijakan, bahkan kita lihat beberapa kali Pak Menteri dan menteri-menteri yang lain, bupati, mereka melihat BMI itu berbeda gitu. Nah ini mungkin yang menjadikan diri saya itu harus mengambil saya coba memperdalam ilmu pemerintahan, dan itu alhamdulillah saya lanjut di S2-nya dan sudah lulus alhamdulillah. Gitu. Itu sih menurut saya. Kita sudah di penghujung acara, tapi banyak pelajaran yang bisa saya petik dari percakapan wawancara interview kita saat ini. Sebuah semangat hidup bahwa sosok yang dari seorang staf lapang dengan dan banyak kejadian seperti kejadian kelam, Pak Suta kemudian kecelakaan 16 tahun silam itu kemudian bisa merubah hidupnya sampai sekarang. Tentu ini semangat hidup dan butuh orang-orang yang mendukungnya. Apalagi di BMI ini kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang penuh dengan semangat. Dan alhamdulillah kita bisa berkenal dengan sosok Suta Atmaja Hidayat, manajer area 07. Demikian pemirsa BMI News. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Suta Atmaja. Sama-sama. Oke. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.